juga bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Masih ada yang bilang Yesus Tuhan. Aku Alfa dan Omega, dia tidak tahu artinya itu. Yang dia tahu aku awal dan akhir. Kalaupun itu adalah kata-kata Yesus, betul, aku awal di waktu saya lahir. Di waktu zamannya ya. Kalau itu diartikan. Terakhir, waktu turunnya nanti itu membunuh babi, mematahkan salib. Itu Alfa dan Omega contohnya. Aku awal dan akhir, kan gitu. Tapi di situ diartikan aku awal dan akhir. Kalau Yesus awal dan akhir, kenapa di zaman Nabi Adam tidak muncul dia? Kan gitu, Bang? Iya, jelas, Pak. Dia mengatakan begini, oh, Yesus itu kan adalah Allah, karena firman Allah berarti Allah bersama-sama dengan Bapa. Bapa ada dalam dirinya. Lalu waktu disalib, apakah Bapak juga ikut disalib? Atau Bapak keluar dulu gitu? Hebat itu. Emangnya Tuhan itu kayak teh celuk, naik turun, naik turun, naik turun. Mereka berani-beraninya juga mengambil ayat-ayat Al-Quran. Ini nih, Yesus memang Tuhan ini. Dia kalamullah, firman Allah, betul. Bukan firman Allah, bukan berarti Tuhan. Gila itu deh. Makanya diklarifikasi di surat Al-Maidah itu mengatakan, celakalah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Dia tidak membaca itu. Yang disebut namanya firman Tuhan itu, kita pun ini semua ada yang ada di bumi ini firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau tidak, bukan Tuhannya berkata-kata jadilah, maka hal itu tidak akan terjadi. Bayangkan. Jadi semua manusia, mau pohon-pohon, binatang itu semua tercipta oleh kata-katanya Allah. Benar nggak teman-teman? Kalau kata-kata firman itu, firman Allah itu mau diartikan. Tapi kan katanya beda. Dari mana bedanya? Yesus juga manusia kok. Bisa dikatakan di situ bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus terlahir sebagai manusia, maka antikristus. Luar binasa, luar binasa, luar binasa, Oten. Memahami bahasa Indonesia saja tidak bisa, apalagi memahami bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Makanya rata-rata itu pendeta yang pintar berbahasa Ibrani, bahasa Yunani itu rata-rata masuk Islam dia. Awal mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, padahal jadi terjemahan itu salah. Yang ada di situ artinya awal mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Theos. Kalaupun dilarikan kata-kata Allah, yang berfirman itu adalah Allah. Kan gitu. Datang LAI menerjemahkan itu. Awal mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, kublok. Lalu ketika sampai di penyaliban itu, apakah Allah itu juga ikut disalib? Katanya tidak. Berarti kayak tercelup dong. Masa Tuhan itu, Allah itu kabur itu waktu Yesus disalib? Allah macam apa itu? Yang paling itu lagi, yang paling ekstrim lagi, ada di dalam kandungan lalu keluar. Nah itu berarti barang lewat begini. Luar biasa ya, Bang. Ya. Kan orang Kristen kalau ditanya Yesus itu Allah enggak? Ya Allah, karena Yesus mengatakan di dalam tubuh saya ada Allah kan.
Lalu berarti luar biasa Maria itu melahirkan Tuhan Allah, besarnya perutnya itu. Bayangkan, Allah dilahirkan oleh manusia. Ya, sebinatang-binatangnya kucing. Kalau melahirkan itu anaknya kucing, bukan manusia. Begitupun manusia. Manusia kalau melahirkan pasti manusia juga anaknya. Ini Maria itu melahirkan, wah luar biasa, Allah yang dilahirkannya. Tuhan semesta alam. Luar biasa. Astagfirullah. Ini saya sampaikan ini tentang hal ini yang selalu saya bawakan itu ketika saya bergabung dengan ibu pengajian menyampaikan bahayanya kristenisasi kalau saya diundang itu. Kalau Ustadz kita sudah berceramah itu langsung saya itu naik. Itu menjelaskan itu. Itu namanya melindungi mereka itu dari pemurtatan. Jangan pernah takut kita itu menyampaikan mau ada parang di depan kita, kalau kebenaran itu kita sampaikan, jangan pernah takut itu. Ya gusok. Udah ah. Gusok kamu ya. Lanjut dulu. Mana Bananda? Lanjut dulu ya. Aku mau ini dulu, bikin kopi dulu. Selamat malam Bang Wasli. Ya, selamat malam. Kristen Muslim Bang? Saya Islam. Alhamdulillah. Islam. Passwordnya Bang? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ramai dia mungkin di tempatnya bang. Beliau muslim bang. Buka komal sering. Iya. Bang Wasli ya. Iya betul. Iya. Enggak usah kayak orang ngantuk aja, buat kopi 1 galon Bang. Jelas ya, apa yang disampaikan oleh Bang Tiger tadi itu betul. Kalau kita itu di Islam ya, jelas di dalam Al-Quran dikatakan ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin. Itu jelas di dalam Al-Quran dikatakan secara tegas menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi janji ini disebut berulang kali dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti yang tadi di surah Al-Baqarah ayat 25 dan di surah Al-Baqarah ayat 82. Surah An-Nisa ayat 122. Allah menegaskan janjinya yang benar pasti, tidak mungkin diingkari. Jadi apa yang disampaikan Bang Tiger itu betul. Ya. Betul. Makanya kita umat muslim itu beda dengan Kristen juga. Perbedaan kita bagaimana? Kalau kita beriman, beramal soleh, ya, beribadah, kita tidak pernah mengimpi-impikan, oh saya masuk surga, oh saya akan pasti masuk surga. Tidak. Iya betul. Karena kenapa? Kita itu hanya beriman, beribadah, hanya ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah ridho, sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita, surga itu cuma imbalan.
Nah, itulah imbalan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau di Kristen, dengan matinya Yesus di kayu salib dengan cara mati terkutuk, itu langsung masuk surga. Aneh kan? Banget. Makanya kita itu di dalam Islam, ya, mau hidup kita, hidup dan mati kita itu Allah yang menentukan. Mau nasib buruk, mau nasib baik setiap hari, Allah yang menentukan. Nah, perbedaan kita di saudara kita sebelah, bukan pula Allahnya yang menentukan kematian hidup dan mati mereka, tapi mereka pula yang menentukan kematian Tuhan. Mau mati hari ini menjadi Tuhan, mau bangkit esok jadi Tuhan. Mana mungkin ya, Bang Nanda yang merampok, Bang Nanda yang mencuri, Bang Leon pula yang masuk penjara. Gak mau lah dia. Iyalah, gila. Mana mau dia. Apalagi seorang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, setelah isinya itu durhaka kepada Tuhan, kok dia pula yang menjadi bangsa. Kalau saya jadi Tuhan, kalau saya jadi Yesus jadi Tuhan, kalau yang saya ciptakan bumi ini, manusia dan segala isinya durhaka, aku bunuh semuanya, biar ku ganti manusia yang baru. Itu dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya beda Tuhan kita itu, Tuhan kita di Islam dan Tuhan mereka di Kristen beda. Karena kenapa? Perbedaannya di mana lagi? Tuhan di dalam Islam menciptakan langit dan bumi dan surga dan neraka, sedangkan surga untuk orang-orang yang beriman, neraka untuk orang-orang yang durhaka. Makanya Tuhan kita itu dalam Islam maha adil. Nah, kalau Tuhannya di Kristen, Tuhannya menciptakan dunia dan surga. Untuk bagi Kristen, dunia tempat penyiksaan Tuhan. Nah, itu dia. Agak lain. Nah, itu dia. Kelainan Dunia tempat penyiksaan Tuhan. Makanya Harusnya saya bilang kata ini. Makanya saya bilang gini, Pak Nanda. Iya. Konyol itu. Ketika Tuhan mau mengampuni dosa, harus turun menjadi manusia, ditombak, disalib, itu konyol namanya. Iya. Bukan maha kuasa itu. Kalau maha kuasa, Bang, itu logikanya gini. Ketika manusia berdosa, kalau Allah itu mau mengampuni dosanya orang, contohnya, cukup duduk di tahtanya itu berseru, atau mengutus salah satu nabinya mengatakan, hei manusia, dosamu sudah kuampuni, itu baru maha kuasa. Bukan harus turun ke bumi menjadi manusia, lalu ditombak, diperasin itu cuka kepalanya, dikasih duri, ditombak, disalib. Itu konyol. Tuhan mati konyol namanya itu. Iya, betul. Nah, Lanjut. kan katanya juga, ya yang baru bergabung silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini Bang Tiger kan, kupikirnya gini kan, itu Tuhan itu seharusnya itu mengampuni, bukan menebus. Kalau menebus itu kesannya seperti Tuhan itu punya utang. Itu Iya, Betul itu. Itu Ya, saya makanya di dalam Bible itu, Bang, kita jelaskan ya. Ya, di dalam Bible itu tai lembu itu menghapus dosa. Yesus menebus dosa. Yang mana lebih tinggi di situ? Sudah jelas tai lembu itu tai lembu yang lebih tinggi derajatnya. Karena apa? Karena menghapus dosa. Yesus cuma menebus. Kalau menebus berarti punya hutang, masuk neraka Yesusnya. Betul. Kan gitu. kalau iya Lanjut. betul. Kalau dengan cara menebus, kan ada timbul pertanyaan. Yesus menebus dosa-dosa orang sezamannya. Gak apa-apa. Itu masuk akal. Akan tetapi bagaimana manusia yang di belakangan ini, kalau ada yang berdosa, siapa lagi yang mau disalib ini nanti? mungkin ya, kalau menurut aku luga mungkin mau disalib. Nah,
Kalau si Luga yang jadi Tuhannya Ada- Kristen, Itu bingung nanti di ada gereja. tippingan di bawah tuh bertanya dia. Di bawah firman. Nggak tahu dia muslim atau Kristen itu. Nggak usah, kalau nggak naik nggak usah dibaca. Naik aja kalau mau bertanya tentang surga itu. Apakah saya masuk surga atau tidak? Kalau saya mengatakan insya Allah, ya karena saya menentukan masuk surga saya itu. Betul betul. Beriman pun, sholat pun itu lecek-lecek. Tidak kita sholat itu kita belum tentu, tidak boleh menentukan diri kita masuk surga itu. Pasti kita bilang Betul, insya Allah. Karena pasti ada Tapi- kesalahan kita yang lain. Itu. Tapi Lanjut. kalau Bang Tiger mengatakan barusan kalau Yesus itu maha kuasa, bagi saya itu betul Bang, maha kuasa. Karena saking maha kuasanya mencuri keledai sama itu pinjam cukur rambut itu gak dikembalikan sampai sekarang itu Bang. Itu maha kuasanya itu. Iya betul. Yang jadi Betul. kontradiksi Jadi menurut gini. saya ya, yang jadi kontradiksi menurut saya ini waktu di zaman Yahudi itu kan penyaliban Yesus itu dikarenakan Yesus itu menyetarakan diri dengan Tuhan, dan di sisi lain orang-orang Yahudi itu merasa terancam. Nah, tiba-tiba kemunculan Kristen, penyaliban Yesus itu untuk penebusan dosa. Nah, yang jadi kontradiksinya Yahudi, Kristen memakai kitab Yahudi, tapi tiba-tiba kok menolak gitu dengan mengadakan bahwa penyaliban Yesus itu untuk penebusan dosa, padahal kan yang aslinya menurut orang Yahudi itu yang menyalibkan langsung, yang Kristi tidak seperti itu kan, Betul. tidak ada penebusan dosa gitu. Jadi ada yang bertanya, contohnya, setahu saya semua orang itu mau masuk surga. Betul itu. Saya pun mau masuk surga, tapi saya tidak mau menentukan diri saya bahwa saya sudah masuk surga. Tidak boleh seperti itu. Iya betul. Nggak ada ya manusia itu yang menolak dirinya masuk surga, nggak ada. Cuman ada namanya kehendak Allah itu, tidak boleh kita duluin. Itu saudara-saudara, jawab. Silakan lanjut. Seperti begini mungkin, kalau kita mengobati itu kita jangan bicara seperti saya bisa menyembuhkan, nah tapi saya bisa mengobati, dan hal itu juga seperti itu, insya Allah begitu. Jadi Betul. Allah yang menentukan gitu. Kita kan sekedar syariat sabab musabab. Kalau kita Saya ya, jadi gimana? aneh pertanyaan di bawah itu. Saya tidak pernah mengatakan diriku tidak mau masuk surga. Saya mau masuk surga, tapi ada namanya kehendak Allah. Makanya kita bilang insya Allah. Bentar, izin saya turun nih. Ada user mau naik nih. Kayaknya dia nggak. Iya silakan. Aduh, Oke, siap. user. Ya, Iya. user biar user naik itu. Saya aja dulu kalau enggak nih. Islam Yo, katanya. udah Islam, begini Islam abangku, cuma saya tidak pernah diajarkan menjelekan agama lain. Bang, coba gaca dulu Bang Firman. Abang coba ngaca dulu, kalau ada sapi lewat, abang ada celetong itu kan. Abang coba ngaca di celetong itu. Dan jadi masalah penyebaran sampai sekarang itu Bang, itu masalah Al-Quran diambil. Sesembahan orang muslim yang dia ada dalam Al-Quran itu diambil sama orang Kristen itu, diletakkan ke dalam Bibelnya. Jadi abang harus mengaca kepada celetong, jangan mengaca kepada cermin, jangan. Ya, lanjut Bang, lanjut. Ada yang lebih menyakitkan itu Bang, kalau aku ya secara pribadi, Tuhan kita disebut punya anak. Itu Betul. lebih menyakitkan. Betul. Allah punya anak, padahal Allah sudah menjelaskan di surat Al-Ikhlas itu Allah tidak punya anak. Ada lagi yang lebih ada lagi yang lebih parah dari situ. Mati terkutuk. Iya. Bukan Nah, kita itu. yang menghujat Tuhannya mereka sendiri Iya. yang menghujat Tuhannya mereka, dikatain Bukan Tuhan terkutuk mereka, lah. kita menghujat mereka Tuhan, mereka yang sedang menghujat Tuhan kita. Waalaikumsalam Ketiga. warahmatullahi wabarakatuh. Karena kenapa? Wah. Pertama, Allah menjelma menjadi manusia, mati terkutuk di tiang salib. Jangan menghujat. Nggak.
masalahnya Bang Dewata, Yesus itu berkontol. Kita nggak menghujat, ada tertulis itu. Yang kedua, kita mengatakan Yesus itu binatang. Enggak juga kita menghujat. Karena Yesus itu anak domba. Domba itu kan binatang. Bukan kita kan cuma membaca bang, Iya. membaca kita. Mau dikatakan ini algoritma, jelas itu contoh algoritma itu kan dikatakan perumpamaan, ya. Berarti perumpamaannya Yesus itu adalah domba. Mereka tidak tahu namanya algoritma itu apa. Algoritma adalah itu perumpamaan. Berarti Yesus disalib itu perumpamaan, berarti fikti namanya. Perumpamaan. Jadi yang mengatakan Tuhannya itu binatang bukan kita, Kristen. Jelas, ada ayatnya juga kok. Roma 1:21 sampai 23. Binatang. Nah, itu dia. Kalau mereka membantah dengan domba itu belum tentu binatang, Bang Nanda, domba itu belum tentu binatang. Baca Roma 1:21 sampai 23. Binatang di situ tertulis. Betul itu bang. Mau diartikan apa? Jadi aneh Emang kalau domba ada itu- orang Islam. Ya emang domba itu kasur gitu. Jadi gini bang, ada pula itu orang Islam nggak tahu menahu tentang apologet. Dia mengatakan jangan pernah menghujat Tuhannya orang agama lain. Bukan kita yang menghujat, tapi memang di Bibalnya itu begitu. Tulis Iya. jelas. Tidak paham. gitu sih. Di zaman Paham Nabi sekarang. Muhammad SAW, apabila ada yang menghina Islam, yang menindas agama Islam, caranya kalau sudah tidak bisa berbalik, itu mencabut pedang dari sarungnya. Betul. Akan tetapi kita sekarang di akhir zaman, cara kita bukan seperti itu sudah. Karena sudah kita diliputi dengan hukum. Cara kita apa? Betul. Debat, diskusi lintas agama. Betul. Betul bang, betul. Ah, Jadi kalau bicara tentang apa ya, tentang bicara tentang penghujatan atau bicara tentang agama lain ya. Kalau seperti itu tidak diajarkan untuk apa, untuk menjelekkan agama lain. Emang Rasulullah itu yang berperang itu bukan apa masalah apa itu? Apakah masalah Islam atau masalah rebutan domba mungkin? Makanya aneh. Ada pun itu mengartikan, wah ada kan ayat lakon dinukum walayadin, tapi tidak tahu di mana ayat itu dulu. Itu waktu masih zaman Kufir Quraisy. Iya. Ya. Ketika Rasulullah diajak ibadah itu. betul. Iya, menyembah patung jadi itu ya. bagaimana kalau Nabi Muhammad mengatakan sampaikanlah meskipun satu ayat. Nah ini yang contohnya yang kita lakukan. Iya. Akan tetapi beda. Yang sering bilang begitu bang. Lakon dinukuan layadin itu yang sering membahas tasawuf. Ya, membahas tasawuf. Berdebat sesama Islam itu. Justru itu yang goblok. Lihat Ya, dulu betul itu, konteksnya. Iya. Lihat dulu konteksnya. Ayat itu lakum dinukum waliyadid itu. Konteksnya itu seturunnya ayat itu apa? Itu dulu. Betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akunnya? Kena tombak lagi. Enggak, akun Oh. kedua. Aku pakai akun ini aja. Ganti dulu. Ini kan lama saya- gak tak panasin, makanya tak panasin dulu akun ini. Dulu ya keluarga saya mengatakan juga seperti itu. Setelah saya jelaskan itu tentang Bibalnya orang Kristen, lalu saya bedakan dengan
Bible lama, nggak ada kata-kata Allah, nggak ada kata-kata Nabi. Itu. Ternyata masuk di akalnya, akhirnya Bang katakan, oh ternyata itu yang kalian, itu kamu diskusi seperti itu sebabnya. Iya. Masa Theos, dewa dilarikan artinya ke kata-kata Allah. Di mana pula itu Allah itu adalah dewa? Iya betul itu. Justru di dalam Buddha, Hindu itu mempunyai dewa. Itu tidak dituhankan. Tetapi dewa itu contoh seperti utusan juga. Ya, ada satu yang yang benar-benar dituhankan oleh Hindu, yaitu Sang Yang Widi. Bukan dewa itu. Cuma dewa itu contohnya diambil pelajarannya. Itu yang saya tahu, yang pernah saya dijelaskan oleh teman-teman saya dari Hindu. Makanya saya sering menyarankan ke teman-teman jangan sekali-kali berdiskusi dengan agama lain selain Kristen. Karena apa? Karena tidak ada urusan kita dengan agama lain selain Kristen ini. Iya kemarin karena itu Bang, mereka yang tidak ada juga kemarin itu Bang. Iya ada saya. Di Komalnya. Iya. Iya, enggak bukan itu. Ada lagi sebelumnya. Itu kemarin ngamuk-ngamuk saya di situ Bang. Gara-gara ada teman apologi kita melawan Putra. Putra itu teman kita tapi dari Hindu. Putra ini menjelaskan ketuhanannya. Maksudnya kalau konsep kita dibagi-bagi, bukan dia tidak mau berdebat, maksudnya istilahnya menjelaskan gitu loh. Tapi teman kita membantah. Itu salah. Iya. Cuma dia menjelaskan begini, kan kita membahas Kristen contohnya. Konsepnya kok begini, coba bagaimana konsep abang itu contohnya, apakah contohnya ada kata-kata begini atau tentang ketuhanannya orang Hindu. Kan kita bertanya, jadi dia jelaskan contohnya. Tapi ada salah satu teman itu mendebatkan itu. Oh enggak, kenapa begini itu salah. Parah ya. Iya, Bang Firman, kita ini sebagai orang Muslim, apologet Islam, ya kita ini cuma meluruskan. Kenapa orang Muslim itu coba meluruskan? Karena ajaran satu-satunya yang paling biadab di muka bumi ini ajaran Kristen. Yang pertama menuduh Nabi Adam meninggalkan dosa waris. Yang kedua, betul. Yang kedua menuduh Nabi Daud dituduh tidur dengan anak kandungnya sendiri. Nah, bayangkan. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam utusan Allah, dia dipermalukan di depan umum, ditelanjangin. Itu Nabi dan Rasul. Coba bayangkan. Kalau Dituduh memang dia lagi betul itu. Tuhan, ya kalau memang dia betul Tuhan, dihormatin, belikanlah kain. Walaupun dia tidak sepenuhnya ditutup. Jangan diseret ke sana ke sini. Dia pakai kolor dari tahun berapa? 2 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dia kolornya tetap satu, nggak ganti-ganti. Coba bayangkan. Kita aja itu kalau nggak ganti kolor itu bau. Sehari aja Bang, sehari ya. Iya. Pasti baunya itu menyengat sudah itu. Apalagi kalau setahun, puluhan tahun, bukan bau sudah itu, bukan baunya, bukan apa itu sudah itu. Kalah sama bangkai baunya. Bentar. Bang Tiger. Hoi, Itu si botak kemana si botak itu? Ngorok apa? Siapa sih si botak? Si botak itu. Siapa sih botak? Itu otensi botak itu. Itu hostnya itu. Kau makan tukar-tukar akun pula kau. Itu kenapa? Keren bener. Dibilangin ketawa pula si ini. Akunku 2. Awal mula kan ini yang aku pakai. Kedua yang kemarin. Kemana Mbak Nanda? Kenapa? Nggak tahu. Nanda, Tahu kok turun. bentar ya.
Oh, ada kerjaan katanya. Ya mungkin Bang Nanda itu punya kerjaan mungkin sedikit Bang Tiger. Mungkin mau berantakin tetangga gitu, bakar tetangga mungkin tuh. Bang Abya. Iya. Akun ini kan lama nggak tak panasin Bang Abya. Akun ini kan lama nggak tak panasin. Panasin dulu. Ya, nggak pernah tak buat diskusi. Ini sekarang tak panasin buat diskusi. Iya, bakar sana, bakar sana, bakar. Wampret kau ini. Padahal banyak Kristen di bawah loh. Kenapa nggak naik? Malu dia. Aduh. Emang gini Bang Abya. Kalau ketemu saya, ya segini dah hostnya dah. Udah, kayak kucing sama tikus itu loh. Hotel Irlawan Cibotak Paulus ini. Gigi kau bilang Tisari. Naik kau bodoh pesawat, naik kau, jangan ikut-ikut. Bang, aku izin turun dulu ya. Oh iya, Mau Bang. masuk dulu. Ya bertiga. Soalnya di luar ini. Iya. Soalnya aku di luar. Oke, siap. Kalau di rumah itu nggak bisa keras-keras suara. Kalau di luar kita itu biar di pinggir jalan. Mau dikatain kita orang gila, nggak apa-apa. Yang penting kita yang penting yang kita sampaikan ini kebenaran itu. Nggak peduli saya ada mau Kristen lewat, ada Batak lewat, mana peduli. Oke, saya izin dulu turun dulu ya, nanti saya naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mode, sekarang turun lagi satu, udah. Bang Mode dari tadi itu di bawah. Kita tarik tadi mau dia. Ngapa pula pakai merujak pula. Paulus. Insya Allah masih surga lah. Naik aja Bang Firman, naik aja. Sama-sama belajar, naik Bang Firman. Malu dia itu. Bisa Bang Firman doang. naik aja Bang Firman. Bang Firman naik aja Bang Firman. Ya kita baik-baik dah sekarang ya. Bang Firman Ya, ya. Bang. Iya. Naik aja. Karena Bang Firman menanyakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa atas dasarnya Bang Firman ini typing seperti itu? Di sini membahas tentang apa ya? Tentang yang comot-comot itu dalam Al-Quran itu diletakkan ke dalam Bible itu yang jadi masalah sampai perdebatan sampai sekarang ini. Yes. Kenapa orang Muslim tidak pernah membahas tentang agama lain seperti Buddha, Hindu, Konghucu? Dia masing-masing Bang. Cuma Kristen aja ini yang serakah. Betul. Masuk ke Bali, mengambil Bentar. iya, Bang Hamzah bicara sama siapa? firman di bawah ini. Di bawah. Menjelaskan Iya. kita. Ada pula yang jawabnya itu yang saya pusing nih. Yang mana tuh Bang? Yang mana? Betul. Siapa? Bang Andika yang jawab ya?